Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik Jilid 4I dengan tema yang berjudul Kayanya Negeriku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan jangan lupa ikutin saya di Instagram di kurniawan813. Untuk melihat video di halaman sebelum dan sesudahnya silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Petik 4I-nya yaitu di halaman 5. Di halaman 5 ini ada muatan IPA latihan mulai dari nomor 1. Berilah tanda huruf D pada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan huruf T pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk yang A silakan adik-adik tulis di sini T, yang B D, yang C T, yang D, D, yang E, D, yang F, T. Nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut. Fungsi pembangunan tersebut adalah jawabnya tenaga pembangkit listrik. 2. Apa energi yang dimanfaatkan di bangunan tersebut? Jawabnya air. 3. Apa energi yang dihasilkan dari proses tersebut? Jawabnya listrik. Yang B, 1. Fungsi dari bangunan tersebut adalah jawabnya pengolah minyak bumi di laut. Nomor 2, apa energi yang dimanfaatkan di bangunan tersebut? Jawabnya adalah minyak bumi. 3, apa energi yang dihasilkan dari proses tersebut? Jawabnya bahan bakar kendaraan. Kita lanjutkan ke halaman 3. Halaman 6 nomor 3 maksudnya. Tulislah 5 jenis sumber energi primer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pada kotak berikut. Primer berarti A. Matahari, B. Angin, C. Air, D. Biomasa, dan E. Minyak bumi. Nomor 4, tulislah jenis energi dan pemanfaatnya berdasarkan gambar berikut. Ini ada gambar batu bara, energi tidak terbarukan atau energi terbarukan. Jawabannya adalah energi tidak terbarukan. Manfaatnya sumber tenaga pembangkit listrik. Nomor 2 ada kincir angin, energi terbarukan, sumber tenaga pembangkit listrik juga. Nomor 3 matahari, energi terbarukan, manfaatnya adalah membantu pengeringan pakaian dan makanan basah. Nomor 4 energi terbarukan itu adalah ombak atau air laut, sumber energi pembangkit listrik juga. Nomor 5 berilah tanda centang pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Yang A, sinar matahari akan habis jika terus-menerus digunakan. Jawabnya adalah silang. B, perkebunan tomat merupakan contoh sumber daya sekunder. Jawabnya silang. C, penggunaan minyak bumi perlu dibatasi agar tidak cepat habis. Centang. Yang D, sinar matahari dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik PLTB. Jawabannya salah. E, limbah hewan ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biogas. Centang. F, kita dapat menggunakan batu bara secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jawabnya silang. Kelompok sumber daya A terbarukan dan tidak terbarukan pada pernyataan di atas, yaitu sumber daya terbarukan contohnya sinar matahari, perkebunan tomat, limbah hewan ternak. Sedangkan sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah minyak bumi dan batu bara. Nomor 6, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah sumber energi yang digunakan dalam aktivitas pada gambar tersebut. Ini pengisian minyak bensin maksudnya ke mobil berarti minyak bumi. Yang B ini adalah memakai kompor gas berarti gas alam. Yang C ini memakai komputer berarti energi listrik. Nomor 7, silakan adik-adik. Nomor 1 jawabannya adalah cahaya. Nomor 2 kimia, nomor 3 primer, nomor 4 biogas, nomor 5 gerak. Ya, saya rasa itu aja. Kita lanjutkan ke halaman 8. Perhatikan gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. A, apa sumber energi yang dimanfaatkan pada gambar tersebut? Jawabnya adalah sinar matahari. B, apa jenis sumber energi tersebut berdasarkan ketersediaannya di alam? Jawabnya energi terbarukan. C, apakah sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik? Jika bisa, bagaimana caranya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya iya, bisa. Panas dari sinar matahari diolah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya.
Kalau sudah, kita lanjutkan langsung ke muatan IPS adik-adik yang ada di halaman 11. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang lingkungan? Tulislah jawabannya pada peta pikiran berikut. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Jawabannya segala sesuatu di sekitar kita yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa contoh lingkungan alam yang ada di sekitarmu? Jawabnya sungai, danau, dan masih banyak lagi. Kotak yang selanjutnya, mengapa lingkungan dapat memengaruhi kegiatan manusia? Jawabnya karena kegiatan manusia disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Kotak selanjutnya, pertanyaannya, apa saja manfaat lingkungan bagi makhluk hidup? Jawabnya adalah sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan, dan tempat mencari makan. 2. Kota Jakarta berada di wilayah dataran rendah. Lingkungan kota Jakarta dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat. Tulislah manfaat lingkungan kota Jakarta bagi masyarakat sekitar dalam tabel berikut. Manfaat lingkungan DKI Jakarta: 1. Sebagai pusat pemerintahan negara Indonesia. 2. Pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan. 3. Tempat tinggal penduduk Jakarta. Dan 4. Pusat perindustrian dan nomor 4, pusat perindustrian dan pusat penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional. Jika sudah, kita lanjutkan di belakangnya ya adik ya. 3A, tulislah contoh kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungan alam berikut. Lingkungan alam pesisir pantai, kegiatan ekonominya adalah nelayan, petani garam, pembuatan ikan asin. Kemudian dataran rendahnya adalah pegawai kantoran dan guru kurir. Kemudian dataran tinggi ada petani sayur, buah-buahan, penambang pasir. Kemudian di perbukitan ada petani, pekebun, penyadap getah karet. Kemudian ada sungai, yaitu petambak udang, pengemudi perahu, dan petani. Yang B, tulislah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Ada pedagang buah, guru, penjaga toko, supir gojek, dan masih banyak lagi. Nomor 4, perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar A dan ada gambar B. A, manakah gambar yang menunjukkan hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam? Jelaskan kegiatan yang dilakukan. Gambar A, lingkungan sosial, yaitu musyawarah warga, sedangkan gambar B, lingkungan alam, yaitu memanen. B, apa pengaruh karakteristik lingkungan terhadap aktivitas manusia? Jelaskan. Jawabannya adalah menyebabkan keragaman kegiatan ekonomi. Itulah pengaruhnya. C, apa manfaat aktivitas pada setiap gambar? Jelaskan. Gambar A untuk menyelesaikan masalah, gambar B untuk mendapatkan rumput laut. Itu berarti memanen rumput laut adik-adik. Nomor 5, lengkapilah tabel berikut dengan fungsi lingkungan yang sesuai pernyataannya. Pernyataan 1. Sebagian besar penduduk pesisir mendirikan permukiman di sepanjang garis pantai. Fungsi lingkungannya adalah untuk tempat tinggal. Yang nomor 2, ayah membeli sebuah villa di wilayah puncak. Villa tersebut digunakan untuk beristirahat saat akhir pekan. Jawabnya adalah tempat berkegiatan. 3. Saat harga garam naik, nelayan beralih profesi menjadi petambak garam. Jawabnya adalah tempat mencari makan. Kemudian Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktivitas masyarakat. Jawabnya adalah tempat berkegiatan. Yang nomor 5, pedagang sayur biasanya menjual hasil perkebunan di pasar. Jawabnya adalah tempat mencari makan. Oke, nomor 6, saat libur sekolah, Beni bersama ayah dan ibu Dinda berlibur ke rumah nenek di wilayah Penggalengan, Bandung, Jawa Barat. Nenek memiliki peternakan sapi perah. Beni dan Dinda senang ikut nenek mengelola peternakannya. Pertanyaannya, A, bagaimana karakteristik lingkungan tempat tinggal nenek? Jawabnya, memiliki ketinggian lebih dari 700 mdpl, kemudian berada di wilayah pegunungan, kemudian memiliki udara sejuk. B, apa manfaat dari membangun usaha dengan menyesuaikan kepada karakteristik lingkungan? Jawabnya adalah dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. C, apa saja potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dihasilkan oleh peternakan milik nenek? Jawabnya adalah susu segar, daging, dan kulit. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham
Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 4I tema Kayanya Negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.